Kuatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang. Assalamualaikum Pak Srul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Sudarman. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik, Pak. Jadi hari ini Pak kita akan mengadakan latihan coaching ya Pak. Iya, Pak. Namun sebelum mengadakan latihan coaching ini saya akan menginformasikan Pak ya peran kita masing-masing dalam praktek ini. Iya, Pak. Dalam praktek ini ya Pak, saya akan bertindak sebagai pengamat. Terus kemudian Pak Asrul akan bertindak sebagai coach. Dan Pak Asrul akan mengarahkan Bu Sahreni sebagai coach, Pak. Jadi mohon izinnya Pak, Pak. Sebelum praktek coaching kita hari ini, saya akan mengajukan pertanyaan kepada Pak Asrul ya Pak. Iya, Pak. Jadi berkenaan dengan kompetensi seorang coach, dalam praktek kali ini nanti ada beberapa rubrik yang ingin saya kembangkan ya Pak. Iya, Pak. Yang pertama adalah saya akan mengamati alur tirtanya dulu ya Pak. Oh iya, Pak. Ya. Pada kegiatan coaching hari ini yaitu ya ada 4 di sini ya Pak. Oh iya. Yang pertama itu tujuan, yang kedua identifikasi masalah, yang ketiga kemampuan atau rencana. Iya. Rencana aksi Pak toh? Iya, Pak. Dan tanggung jawab. Iya, Pak. Jadi semoga nanti akan tampak pada kegiatan yang dilakukan dalam kegiatan praktik coaching ini ya Pak. Iya, Pak. Yang harus kita pelajari dulu di sini Pak, yang saya akan melakukan penilaian itu Pak, kompetensi yang akan dikembangkan adalah yang akan dikembangkan Pak Asrul itu, itulah yang akan menjadi rubrik dalam sesi pengamatan pada pagi hari ini ya Pak. Iya, Pak. Jadi pada coaching hari ini kompetensi, kira-kira kompetensi apa Pak Asrul yang ingin dikembangkan? Ya Pak, begini dalam insya Allah dalam kegiatan proses coaching nanti Pak, kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah kompetensi kehadiran penuh, itu yang pertama. Yang kedua kompetensi mendengarkan secara aktif, dan yang ketiga adalah kompetensi mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Pak. Oh ya begitu ya Pak Asrul. Iya Pak, betul Pak. Jadi Pak Asrul ada 3 kompetensi coaching yang akan dikembangkan ya Pak. Iya, kalau betul, boleh tahu dari ketiga kompetensi tersebut manakah yang akan dibahas atau yang akan didalami di sini ya Pak Asrul? Mengingat dari saat proses latihan coaching kemarin, saya masih belum menguasai betul Pak dalam kompetensi mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot ini. Maka secara spesifik nanti saya akan memilih kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot ini, Pak. Oh iya, begitu Pak. Jadi indikator dari pengajukan pertanyaan berbobot ya Pak? Iya Pak, betul Pak. Serta indikator dari ketercapaian tujuan nanti seperti apa yang ingin Pak Asrul harapkan? Terus terang Pak, indikatornya cukup sederhana. Pertama indikatornya adalah saya sebagai coach nanti Pak mampu mengeluarkan pemikirannya si coach ini Pak terkait ide-ide dan bagaimana si coach mampu menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya Pak. Oh ya. Jadi ada 2 Pak. Jadi mudah-mudahan dia bisa menemukan ide-ide dan merumuskan sendiri bagaimana indikator dari coach menemukan solusi-solusi Pak. Oh ya, begitu ya Pak Asrul. Iya Pak. Jadi di sini saya mencatat bahwa
Pak Asrul ini sebagai coach Iya, Pak. akan mengarahkan Bu Syahrini untuk menemukan solusi-solusi Iya, Pak. dari permasalahan yang dihadapi ya Pak Asrul. Iya, betul, Pak, betul. Serta mengharapkan memunculkan ide-ide yang baru Iya, mengatasi masalah yang dihadapi oleh Bu Syahrini. iya, Pak. Jadi untuk hari ini saya ingin mengamati percakapan coaching antara Pak Asrul dengan Bu Syahrini. Silakan ya Pak. Iya, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Iya, silakan. Assalamualaikum Pak Asrul. Waalaikumsalam, Bu Syahriani. Ya, Pak Asrul, bolehkah saya meminta waktunya, Pak? Oh, iya, boleh, Bu. Ya, saya mau bercerita tentang permasalahan yang saya hadapi di kelas, Pak. Oh, iya, ya. Iya, Bu, kebetulan juga saya ada waktu luang. Kalau begitu, apa yang Ibu mau ceritakan? Begini, Pak, Iya, Bu. saya itu mempunyai suatu masalah terkait iya. dengan murid saya. Iya, Bu. Murid saya itu terkadang masih banyak selalu terlambat datang ke sekolah. Oh, begitu ya? Ya, Pak, terutama pada saat bertugas piket. Ya, ya, ya. Mereka itu berbagai alasan, Pak. Terkadang ruang kelas itu jarang bersih sebelum bel masuk berbunyi. Ya. Jadi saya merasa telah gagal nih Pak telah melaksanakan segitiga restitusi karena terlihat masih ada sekitar 50% siswa saya yang belum disiplin waktu. Begitu, Ya. Pak. Oh, begitu ya, Bu ya? Iya, Pak. Oh, oke. Jadi dari percakapan kita nanti, kira-kira apa yang Ibu harapkan? Saya mengharapkan Pak mendapatkan solusi Ya. dari permasalahan saya ini, yaitu tentang kedisiplinan murid saya di kelas dalam melaksanakan tugas piket tepat waktu, Pak. Gitu. Apa yang Ibu lakukan terhadap murid yang sering terlambat ke sekolah sehingga tidak mengerjakan tugas piket? Begini Pak, saya sudah memanggil murid dan mencoba melakukan segitiga restitusi. Namun setelah melakukan segitiga restitusi, awalnya siswa tersebut rajin, tapi kerajinannya itu Pak tidak berlangsung lama gitu. Oh ya, begitu ya Bu ya. Oke, jadi Ibu sudah mencoba melakukan pendekatan dengan segitiga restitusi deh dalam menyelesaikan masalah dengan siswa. Setelah melakukan restitusi tadi, hal apa yang mendasari sehingga murid Ibu masih terlambat? Ya Pak, siswa saya itu mempunyai banyak alasan Pak. Terkadang karena lambat bangun, gitu. Kemudian ada aja yang beralasan lambat diantar oleh orang tuanya ke sekolah. Gitu ya? Pak. Oh ya. Oh begitu ya Bu ya. Kalau boleh tahu berapa kali Ibu sudah melakukan restitusi dalam menyelesaikan masalah pertama tadi? Baru 1 kali Pak. Oh baru 1 kali ya? Iya. Kira-kira begini, apa situasi idealnya dari level 1 sampai level 10 dan kondisi murid Ibu ini berada di level berapa kira-kira? Kalau situasi idealnya ya Pak, kondisi murid saya ini masih berada di level 5 Pak, karena masih ada 50% siswa saya yang belum bisa datang ke sekolah tepat waktu gitu Pak. Oh, masih dia berada di level 5 tadi ya? Iya Pak. Kalau Ibu dari Ibu Syahriani sendiri level berapa yang kira-kira yang ideal ini untuk siswa? Ya kalau saya inginkan Pak level 7 saja dulu lah Pak, sudah cukup baik. Level 7 ya? Iya Pak. Jadi sekarang apa rencana Ibu Syahriani biar bisa mencapai siswa tersebut bisa mencapai level 7?
Kalau saya Pak, Iya. yang pertama Hmm. tentunya saya harus berkoordinasi dulu dengan Bapak Kepala Sekolah Wah, bagus. tentang permasalahan saya ini. Ya, ya. Bagaimana Bapak Kepala Sekolah bisa membantu saya Ya. untuk mengkomunikasikan dengan orang tua siswa Ya, ya, ya. tentang Oh, kedisiplinan gitu ya. waktu ini Pak. Kemudian yang kedua, saya juga berencana untuk membuat papan kehadiran murid yang nantinya Pak saya akan tempel di dinding kelas supaya bagaimana murid saya dapat mengetahui. Sebelumnya saya komunikasikan dulu dengan murid saya Pak, sosialisasikan dulu agar murid yang datang pertama itu di kelas dapat menyimpan namanya pada Ya. kotak nomor 1. Ya, Ya, oh seperti begitu ya. itu Pak. Ah, Iya. oke. Jadi kelihatan siapa yang terakhir datang berarti namanya berada di kotak urutan terakhir, Oh iya, iya, begitu iya. Pak. Kemudian selanjutnya saya akan berencana lagi untuk melakukan segitiga restitusi. Oh, Gitu, Pak. jadi saya ulangi ya, jadi rencana Ibu sudah sangat bagus sekali. Iya, Ibu Pak. akan berkoordinasi dengan kepala sekolah Iya. dan membuat papan pengumuman tentang kehadiran siswa. Iya. Terus lagi Ibu masih mau menerapkan segitiga restitusi ya. Iya, betul Em, Pak. Kapan kira-kira ide-ide Ibu ini mau dilaksanakan, Bu? Saya rasa secepatnya ya Pak, agar kami bisa bekerja sama dengan orang tua murid, bagaimana mereka bisa mengantarkan anaknya datang ke sekolah dengan tepat Ya. waktu, dan murid juga lebih berdisiplin dengan adanya papan absensi yang saya tempelkan di dinding kelas, seperti itu Pak. Oh, baik sekali, Bu. Jadi mari kita sama-sama membangun komunikasi, Bu ya. Iya, Menjalin Pak. komunikasi dengan orang tua siswa agar mereka bisa membantu tentunya Ibu Syariani dalam menyelesaikan masalah ini. Iya Pak. Saya akan berkomitmen untuk melaksanakan rencana saya ini, Pak. Bagus sekali, Bu. Saya mendukung sekali, Bu, rencana, ide-ide Ibu, solusi-solusi yang sudah didapatkan. Mudah-mudahan semuanya berjalan dengan lancar dan sesuai harapan Ibu nantinya ya. Oke Pak, terima kasih banyak Pak Asrul Iya. atas waktunya untuk sharing sama saya. Iya, sama-sama, Bu. Alhamdulillah saat ini Iya. saya merasa sudah mendapatkan solusi Pak dari Iya, alhamdulillah. apa yang saya hadapi sekarang ini. Wah, baguslah Iya. kalau begitu, Bu. Iya. Oke. Oke Pak. Jadi sesuai dengan pengamatan saya tadi Pak Asrul Iya, Pak. mengenai coaching bersama dengan Bu Syahrini. Jadi sebelumnya terima kasih atas praktik coachingnya. Jadi ada beberapa poin yang ingin saya tanyakan Pak Asrul. Iya, Pak. Tapi mohon izin dulu untuk menyampaikan hal evaluasi dari praktik coaching ini. Iya, Pak. Secara keseluruhan alur tirtanya dalam praktik coaching ini tadi sudah nampak. Iya, Pak. Jadi saya jelaskan satu persatu dulu, mulai dari tujuan coaching sudah nampak. Iya, Pak. Identifikasi terkait permasalahan juga sudah terlihat. Iya, Pak. Kemudian rencana aksinya sudah nampak juga, dan yang terakhir tanggung jawab sudah nampak. Jadi secara keseluruhan alur tirtanya sudah tercapai juga. Iya, Pak. Kemudian selanjutnya terkait dengan pengembangan kompetensi yang menanyakan pertanyaan berbobot sudah nampak juga. Jadi sudah komplit ini ya Pak Asrul. Iya, Pak. Iya, Pak. Di mana tadi Pak Asrul telah memberikan beberapa pertanyaan berbobot ya Pak. Iya, Pak. Jadi sehingga menemukan solusi, menemukan potensi dari Ibu Syahrini untuk menyelesaikan permasalahannya ya Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Selanjutnya ya Pak, saya akan bertanya 2 pertanyaan ya Pak. Iya, Pak. Yang pertama itu, Iya, Pak. setelah melakukan coaching,
atau setelah melakukan coaching, apa pengembangan indikator? Ini indikator ya Pak, Iya Pak. yang tampak sesuai yang mau dikembangkan. Eh, indikator yang saya kembangkan tadi Pak, itu pertanyaan yang berbobot dengan harapan si coach pada saat proses coaching bisa menemukan solusi dan ide-ide serta potensi yang dimilikinya untuk menyelesaikan masalah tersebut. Yang kedua Pak adalah si coach sudah mampu memunculkan ide-ide baru yang luar biasa untuk menyelesaikan masalahnya, yaitu terkait masalah siswanya yang sering terlambat. Salah satunya adalah melakukan hubungan atau komunikasi dengan orang tua siswa, dengan kepala sekolah, dan membuat papan informasi tentang kehadiran Pak. Oh ya, jadi itu indikatornya ya Pak. Wah, Iya Pak. sangat bagus indikatornya ini. Jadi pertanyaan yang terakhir ini ya Pak, Iya Pak. kompetensi apa lagi yang akan dikembangkan ketika melakukan coaching berdasarkan pengalaman coaching sebelumnya? Jadi kompetensi yang akan saya usahakan untuk saya kembangkan lagi adalah ketika melakukan coaching nanti, kompetensi yaitu kehadiran penuh Pak, dan bagaimana menjadi pendengar yang aktif. Semoga bisa terrealisasi kedua kompetensi ini nantinya Pak. Oh ya, jadi Pak Asrul, berhubung waktu kita sudah cukup, jadi untuk sesi coachingnya ini, penilaian untuk coachingnya ini saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.